Hello Technolovers! Pada 21 April lalu, kapal selam milik TNI Angkatan Laut KRI Nanggala 402 dilaporkan hilang di perairan sekitar 60 mil dari utara Bali. Kabar ini langsung menghebohkan media tanah air. Pasalnya, kapal tersebut memiliki teknologi persenjataan termutakhir. Berkat kecanggihannya, kapal selam ini bahkan dijuluki monster bawah laut. Nah, berikut ini deretan fakta dari hilang kontaknya KRI Nanggala 402. Namun sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu dulu ya, untuk terus update informasi terbaru dari teknologi populer. Awal hilang kontak. Sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah bertanggal 21 kemarin, kapal selam KRI Nanggala 402 menghilang. Kemudian pada pukul 4:25 menit, kapal melaksanakan penenggelaman peluncur torpedo nomor 8 yang merupakan kontak terakhir dengan kapal selam tersebut. Nah, pada pukul 4:25 menit itulah saat komandan gugus tugas latihan akan memberikan otorisasi penembakan torpedo, komunikasi dengan Nanggala dinyatakan sudah terputus. Jumlah penumpang. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksamana Pertama Julius Wijoyono telah mengkonfirmasi bahwa terdapat 53 orang di dalam kapal selam KRI Nanggala 402 yang terdiri dari 49 ABK, 1 komandan satuan dan 3 personil arsenal. Sampai saat ini anggota TNI Angkatan Laut masih terus melakukan pencarian kapal buatan Jerman tahun 1979 itu. TNI Angkatan Laut bahkan telah mengerahkan kapal selam lain untuk membantu pencarian kapal selam tersebut. Status menyelam. KRI Nanggala 402 merupakan salah satu kapal selam dari 5 kapal selam yang dimiliki Angkatan Bersenjata Indonesia. Meski Indonesia membelinya dari Jerman pada 1981 silam, namun TNI Angkatan Laut memastikan kalau KRI Nanggala 402 dalam keadaan layak menyelam, serta sudah mendapatkan izin clearance di sekitar perairan Bali. Diduga tenggelam saat gladi resik. Hilangnya kontak kapal ini tentu sangat mengagetkan TNI Angkatan Laut, sebab KRI Nanggala 402 ikut dalam skenario latihan penembakan rudal di Laut Bali, di mana pelatihan tersebut rencananya dihadiri Panglima TNI dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono pada 22 April. Itu artinya, kapal selam menghilang sehari sebelum pelatihan dimulai. KRI Nanggala 402 diduga tenggelam saat sedang gladi resik untuk latihan penembakan rudal. Ditemukan tumpahan minyak. TNI Angkatan Laut menduga jika KRI Nanggala 402 mengalami mati listrik alias blackout saat melakukan penyelaman statis. Hal itulah yang membuat kapal tidak bisa dikendalikan dan melakukan prosedur darurat. Nah, TNI bahkan menduga tenggelamnya kapal cukup dalam, yaitu sekitar 600 hingga 700 meter. TNI Angkatan Laut menyebut mereka menemukan tumpahan minyak di sekitar area tenggelamnya kapal KRI Nanggala 402 saat pencarian dilakukan melalui pengamatan udara dengan helikopter pada pagi hari. Nah, tumpahan minyak ini bisa berasal dari berbagai sebab. Kemungkinan terjadi kerusakan tangki BBM atau retak karena tekanan air laut, atau bisa saja karena pemberian sinyal posisi dari kapal yang hilang. Pencarian dibantu Singapura dan Australia. Pencarian kapal masih terus dilakukan dengan menurunkan berbagai kapal perang menuju tempat kejadian hilangnya KRI Nanggala 402. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto mengatakan bahwa Indonesia telah meminta bantuan Singapura dan Australia yang memiliki kapal penyelamat kapal selam untuk mencari kapal selam Nanggala 402. Tak hanya itu, TNI Angkatan Laut juga telah mengirimkan Distress International Submarine Escape and Rescue Liaison Officer ke sejumlah negara sahabat. Nah, pihak TNI telah mengerahkan kapal survei hidrooceanografi KRI Spika milik TNI Angkatan Laut. Kapal survei tersebut memiliki kemampuan untuk misi pencarian bawah air. Alutsista bersejarah.
Menurut kabar yang beredar, KRI Nanggala 402 resmi menjadi bagian utama alutsista Indonesia pada 1981. Kapal ini merupakan satu dari dua kapal selam tua buatan industri Jerman Barat. Kapal ini cukup bersejarah bagi Indonesia, sebab hadirnya kapal selam itu di tahun 1981 tak lain karena di eranya Indonesia sangat membutuhkan peningkatan kekuatan laut. Kapal selam ini pernah mendapat perawatan di galangan kapal Dewa Shipbuilding and Marine Engineering, Korea Selatan pada 2009 hingga 2012. Kapal selam TNI Angkatan Laut tersebut juga tercatat sempat menjalani reparasi di Korea Selatan. Dijuluki monster laut. Kapal selam andalan Indonesia ini mendapat julukan monster laut saat latihan operasi laut gabungan pada 8 April 2004. Kapal tersebut menunjukkan kemampuannya dengan menembakkan torpedo. Kapal selam ini pun berhasil menenggelamkan KRI Rakata yang dijadikan sebagai sasaran tembak dalam latihan. Kapal selam KRI Nanggala 402 ini aktif melakukan sejumlah misi penegakan kedaulatan, hukum, dan keamanan di laut. Hilangnya KRI Nanggala 402 ini menjadi kecelakaan pertama kapal selam di Indonesia. Kita doakan yuk, semoga kapal tersebut bisa ditemukan secepatnya dan tidak ada lagi kejadian seperti ini. Amin. Oke deh, sekian informasi kita kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan tinggalkan komenmu di bawah. Sampai jumpa besok, Teknolovers.